Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Admonita Putri Mulyadi, Kayla Rizka Salsabiyoko, Parisa Arbaningsi, Melva Agnafatika. Pada kali ini kami akan mempresentasikan pendekatan belajar. Yang pertama ada teori belajar behaviorisme dari Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, dasar dari belajar adalah trial and error atau learning by selecting and connecting. Dia mengajukan pengertian tersebut dari eksperimennya dengan puzzle box. Dari eksperimen, Thorndike mengajukan ada 3 macam hukum yang sering dikenal dengan hukum primer dalam belajar. Yang pertama itu ada hukum kesiapan atau the law of readiness. Menurut Thorndike, belajar yang baik itu harus ada kesiapan dari organisme yang bersangkutan. Karena apabila tidak ada kesiapan, maka hasil belajarnya tidak akan baik atau tidak akan maksimal. Lalu yang kedua ada hukum latihan atau the law of adherence. Dikemukakan ada 2 aspek. Yang pertama ada the law of use, menyatakan hubungan stimulus dan respon akan menjadi kuat jika sering digunakan. Lalu yang kedua ada the law of disuse, menyatakan hubungan stimulus dan respon akan menjadi lemah apabila tidak ada latihan. Lalu yang ketiga itu ada hukum efek atau the law of effect. Menurutnya bahwa stimulus yang menimbulkan respon yang menyenangkan atau memuaskan akan memperkuat hubungan stimulus respon. Sedangkan stimulus yang menimbulkan keadaan tidak menyenangkan tidak akan membawa penurunan hubungan stimulus dan respon. Thorndike melakukan eksperimen terhadap kucing. Yang pertama itu kucing yang telah dilaparkan dimasukkan ke dalam box dan makanan disimpan di luar box. Nah, karena kucingnya dalam keadaan lapar, maka kucing berusaha untuk mendapatkan makanan yang ada di luar box. Ia mencakar-cakar, lompat-lompat, sehingga pada suatu waktu perilakunya mengenai tali yang dapat menimbulkan pintu box terbuka. Dengan pintu terbuka, kucing keluar dan mendapatkan makanannya. Eksperimen tersebut diulangi beberapa kali dan ternyata semakin sering dicoba, kucing akan semakin cepat keluar dari box. Lalu selanjutnya teori belajar behaviorisme dari John B. Watson, yaitu teori belajar stimulus respon. Watson mendukung conditioning respon dari Pavlov dan menolak law effect dari Thorndike. Habits atau kebiasaan adalah proses conditioning yang kompleks. Ia menerapkannya pada percobaan dengan subjek Albert. Jadi pada proses penelitiannya itu, seorang balita bernama Albert ini pada awalnya tidak takut terhadap tikus. Kemudian dalam eksperimennya, Albert diarahkan untuk memegang seekor tikus putih kecil. Ketika sedang memegang tikus, kemudian Watson mengeluarkan suara keras dengan tiba-tiba. Albert menjadi takut dengan suara tiba-tiba dan keras sekaligus terhadap kucing. Akhirnya, tanpa ada suara keras pun, sekalipun Albert tidak mendengar suara keras, Albert menjadi takut terhadap tikus. Beralih ke definisi pendekatan belajar. Pendekatan adalah usaha atau approach yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Belajar adalah proses dan usaha memperoleh ilmu, berlatih, dan mengubah kebiasaan berdasarkan pengalaman. Pendekatan belajar adalah upaya yang dilakukan dalam proses memperoleh ilmu dengan mengatur cara pandang atau strategi guna mencapai situasi belajar yang kondusif, sistematis, dan efektif. Tujuan pendekatan belajar adalah agar terciptanya proses belajar yang sistematis dan efektif dengan memfokuskan aspek-aspek yang dapat membantu keefisienan proses belajar itu sendiri, baik untuk pengajar maupun siswa. Jika pendekatan belajar yang paling efisien dan efektif sudah ditentukan, maka proses belajar akan lebih mudah dipahami dan terasa lebih menyenangkan sehingga proses belajar tidak terganggu dan terasa seperti paksaan atau beban yang wajib dilakukan secara rutin. Selanjutnya terdapat beberapa pendekatan dalam kegiatan belajar. Yang pertama adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan ini guru akan memberikan gambaran materi yang sedang dipelajari dengan contoh kejadian nyata. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Pada pendekatan ini guru mendorong siswa agar mau berpikir kritis sehingga dapat menyelesaikan soal dan menentukan opsi jawaban menurut siswa. Yang ketiga ada pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan ini guru menekankan untuk siswa mempergunakan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat ada pendekatan saintifik. Konsep pendekatan ini mengacu pada kurikulum pembelajaran yang berlaku di sekolah, yaitu kurikulum 2013 dengan menggunakan 5 langkah.
Pendekatan kelima adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini siswa diajak untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian untuk menemukan hal-hal khusus, biasanya untuk mengambil kesimpulan dari semua fakta yang ditemukan. Selanjutnya ada pendekatan deduktif. Mengumpulkan hal-hal umum kemudian disimpulkan menjadi yang lebih khusus, maka guru akan menjelaskan konsep dasar, teori, dan juga istilah lainnya di bagian awal pembelajaran kemudian dilengkapi dengan penerapannya. Selanjutnya ada pendekatan open-ended. Pendekatan ini mengutamakan bagaimana proses untuk menemukan jawaban suatu persoalan, bukan tentang benar tidaknya jawaban tersebut. Terus ada pendekatan proses. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengamati penemuan atau penyusunan konsep tertentu. Saya akan menjelaskan pembelajaran transformasional. Pembelajaran transformatif merupakan proses perubahan makna lama yang dimiliki seseorang menuju makna baru, berdasarkan hasil dari revisi interpretasi makna pengalaman sebagai acuan tindakan di masa mendatang. Teori pembelajaran transformatif muncul pada tahun 1970-an oleh penelitian besar dari Mezirow. Mezirow melakukan kepada kelompok wanita yang kembali sekolah setelah dalam kurun waktu yang lama telah meninggalkan bangku sekolah. Penelitian ini berfokus pada perubahan peran dan konsep diri yang dialami oleh para wanita sebagai hasil dari proses pembelajaran. Selanjutnya, studi ini menemukan bahwa seiring dengan berkembangnya kesadaran kritis para wanita sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran setelah kembali ke bangku sekolah, asumsi dan cara berpikir atau frame of reference mengalami perubahan. Kemudian selanjutnya, filosofi pembelajaran transformatif dimulai dari paradigma konstruktivisme, humanisme, dan teori sosial kritis. Transformatif dalam diri manusia ini adalah proses perubahan yang mendasar baik dari segi bentuk, penampilan, kondisi, karakteristik, dan substansi. Dan yang terakhir, individu yang mampu mengarahkan diri sendiri, kritis, dan mampu berpikir secara otonom. Selanjutnya, tahapan perubahan frame of reference. McGonigal dalam bukunya yang berjudul Teaching Transformation from Learning Theory to Teaching Strategies menyatakan 5 tahap yang terjadi pada individu selama proses perubahan frame of reference dalam pembelajaran transformasional, yaitu yang pertama ada tahap peristiwa aktivasi, kemudian yang kedua ada tahap asumsi identifikasi, yang ketiga tahap mendorong refleksi diri yang kritis, yang keempat tahap mendorong adanya wacana yang kritis, dan yang terakhir ada tahap mengetes paradigma perspektif baru. Dan yang terakhir, terdapat hasil pembelajaran transformasional. Rosmilawati mengumpulkan literatur hasil dari pembelajaran transformasional sebagai berikut. Yang pertama, pemberdayaan terhadap diri sendiri. Kedua, peningkatan kepercayaan diri dalam menjalankan peran dan hubungan baru. Ketiga, peduli dengan orang lain dan bagus dalam berhubungan orang lain. Keempat, pemahaman terhadap diri sendiri. Kelima, perubahan pada kepercayaan dan tindakan. Keenam, pengembangan dan emosional. Dan yang terakhir, kemampuan refleksi dan berpikir kritis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.